Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Sehat ya semuanya ya. Tetap jaga prokes ya. Alhamdulillah. Coba saya mau cek kondisinya dulu hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Coba lihat di sekelilingnya itu ada sampah nggak berserakan. Tolong diambil, kemudian dirapikan. Ya, karena kita mau berdoa dulu. Jadi berdoa nanti dalam keadaan yang bersih, kelas yang bersih, kemudian kondisi juga rapi. Silahkan sekarang berdiri, dicek kerapihannya. Dicek kerapihannya, bajunya sudah dimasukkan atau belum. Dicek dulu rapi nggak bajunya karena kita mau mulai berdoa. Ya. Oke, udah rapi semua ya? Sudah, Pak. Rapi ya? Oke. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena sikap berdoa itu penting ya. Seperti yang sudah saya pernah bilang sebelumnya, kalau berdoa itu kita harus khusyuk biar nanti dalam proses pembelajaran kita dimudahkan dalam belajarnya. Ya. Oke. Silahkan nanti ketua kelas pimpin doa, Pak Irwantoro nanti pimpin doa untuk teman-teman semua agar pembelajaran hari ini di kelas saya hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat nantinya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Oke, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu supaya apa yang nanti ilmu nanti kita dapat bisa kita pergunakan dan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, selamat pagi semuanya. Baik ya, sudah berdoa, sudah rapi semua, kondisi kelas juga sudah bersih, artinya kita sudah nyaman di dalam kelas, sudah siap memulai pembelajaran. Sebelumnya Bapak akan absen dulu, sesuai dengan kehadirannya hari ini. Baik, yang pertama Pak, Asad Anif, hadir nggak? Hadir Pak. Oke. Kemudian Riki Setiawan. Hadir. Dedi Irawan. Hadir Pak. Oke. Yuli Setiawati. Hadir, Pak. Dia Aryani. Hadir, Pak. Erwoko. Hadir Pak. Hadir. Irwantoro. Siapa hadir? Nixon Napitukulu. Hadir Pak. Sarara. Hadir, Pak. Baik, oke. Kemudian Robi Indra Pratama. Siap hadir Pak. Wira Ardian Prasetyo. Oke, baik. Hadir semua ya hari ini ya. Hadir semua hari ini. Lengkap, Pak. Lengkap ya. Oke. Saya mau tanya, ada hadiah khusus dari saya. Biasanya saya memang selalu kasih surprise pagi-pagi nih. Oke, saya mau kasih surprise pagi-pagi. Ada berhadiah pulsa 20.000. Asik. Mantap ya. Siap, Pak. Dapat nih. Hadir Pak. Siapa yang pagi ini sholat subuh berjamaah di masjid? Saya Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Saya enggak, Pak. Saya jauh dari masjid. 3 orang berarti. Nanti tunggu dikirim ya. Tadi ada Pak Robi, ada Robi, Saya di kemudian rumah, ada Pak. Yuli dan Pak Erwoko. Ya, nanti saya kirim pulsanya. Oke. Kemudian ada enggak
tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah itu yang melakukan kebaikan waktu di jalan menuju sekolah? Saya Pak tadi. Saya Apa? tadi Pak. Tadi saya mematuhi peraturan lalu lintas. Waktu merah saya berhenti Pak. Itu kan Oke, kebaikan. mantap. Siap. Nggak ada lagi? Saya Pak, Apa Nixon? saya tadi menggonceng, membawa ibu tadi ke sekolah, numpang Pak, naik kereta saya. Ibunya diajak ke sekolah? Iya, ibu itu tadi numpang ke sekolah, saya bawa naik kereta saya. Oh iya, boleh, mantap. Oke ya. Nah, jadi sebelum berangkat sekolah itu biasakan memulai hal-hal yang baik ya. Memulai hal-hal yang baik biar nanti kita juga ketika belajar selalu dimudahkan dalam belajarnya. Seperti itu. Oke, saya akan jelaskan dulu aturan mainnya di pelajaran saya hari ini. Itu yang pertama itu seperti biasa kalian harus masuk tepat waktu. Terlambat itu estimasi itu 15 menit ya. Oke. 15 menit, setelah 15 menit kalau tidak bisa hadir di dalam kelas, silakan di luar kelas nanti. Tapi hari ini alhamdulillah sudah hadir semua. Kemudian nanti aturan praktek seperti biasa memakai sepatu ya, karena ada beberapa kalau masuk lab tuh suka dibuka alas kakinya, itu saya nggak mau terima seperti itu lagi ya. Kemudian pakai alma maternya. Jadi pembelajaran hari ini kita di kelas dulu, setelah itu kita akan ke ruang lab. Kelas dulu untuk diskusi, kemudian ke ruang lab. Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar pelajaran itu administrasi sistem jaringan, submaterinya kita di remote server. Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu instalasi sistem operasi jaringan, ya. Nah sekarang cara meremotenya. Nah sudah paham belum remote server seperti apa? Belum ya? Oke, kalau belum paham, saya akan cek dulu pengetahuan kalian mengenai remote server sampai di mana. Saya akan memberikan saya akan memberikan pretest kepada kalian. Saya ingin cek kemampuan kalian dalam pembelajaran ini sejauh mana, agar saya nanti bisa melihat kemampuan kalian sampai di mana mengenai remote server ini. Oke, untuk linknya saya akan bagikan di chat ya. Silakan nanti dibuka untuk linknya. Oke, kemudian nanti kalian bisa isi dulu. Itu waktunya 2 menit ya untuk isi linknya. Oke, sudah masuk ya linknya ya? Untuk pretestnya? Sudah Pak. Sudah masuk ya? Oke, sudah masuk. Silakan diisi. Saya akan lihat nanti ke sana. Oke, sudah ya? Sudah diisi ya? Oke, Bapak lihat di sini sudah ada beberapa yang mengisi. Oke, pertanyaan cukup mudah. Hanya ada berapa pertanyaan? Ada yang udah ngisi belum? 2 Pak, 2. Ya, betul. Cuma ada 2 pertanyaan, ya. Oke, itu untuk mengukur kemampuan dasarnya. Baik. Ini sudah ada beberapa yang sudah mengisi. Oke, udah. Oke ya. Ini Bapak sudah dapatkan jawabannya. Oke, nah, sini rata-rata menjawab tidak terlalu mengerti ya tentang remote server, karena memang kita belum belajar remote server ini untuk apa dan manfaatnya untuk apa. Oke, Bapak akan cerita sedikit karena Bapak tuh selalu kasih tahu sebenarnya kita tuh belajar apa dan manfaatnya untuk apa. Itu dulu, outputnya itu nanti seperti apa, nanti baru kita akan belajar. Nah, outputnya nanti kalian akan meremote server, itu outputnya. Bagaimana meremote server dari jarak jauh. Nah, inputannya nanti saya akan jelaskan di materi nanti. Nah, contohnya dari remote server ini, kalian bisa buka aplikasi Bima School atau aplikasi yang biasa dijadikan kalian untuk online ya. Nah, itu aplikasi LMS itu ya di Bima School itu atau Google Classroom, itu pasti dia punya server tuh. Dia punya server, kemudian dia ditaruh di sebuah server,
Dan server itu kondisi ruangannya itu dingin. Ya, perlu diingat, server itu kondisi ruangannya dingin. Ya, data center biasanya. Nah, dia itu kondisi ruangannya dingin seperti waktu kalian kelas 10 itu visit industri. Kalian kelas 10 itu visit industri ke gedung cyber di Jakarta ya. Gedung cyber di Jakarta, data center itu ngeliat server-server banyak ya. Ngeliat kan ya? Untuk kelas 10. Nah, itu kondisinya dingin dan tidak ada yang bisa bertahan lama di sana. Ya, maksudnya bertahan lama untuk konfigurasi di sana itu tidak memungkinkan untuk bertahan di sana. Paling hanya bisa tahan 5 sampai 10 menit di sana karena kondisi memang dingin. Nah, untuk itulah kenapa harus di remote server itu. Kenapa harus di remote? Kenapa harus di remote dari luar, dari jarak jauh? Karena tidak memungkinkan untuk berada di dalam ruangan server. Seperti itu ya. Nah, kita akan belajar cara meremote-nya sekarang. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, nah hubungannya nanti, ini bisa nggak sih dipakai buat kerja nantinya? Bisa, sangat bisa. Terutama kemarin waktu masa pandemi kemarin, itu banyak banget remote worker nih yang kerjanya cuma di rumah, itu nge-remote server. Dan itu ada bayarannya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalkan. Ini bukan saya mau sombong, bukan ya. Jadi ini saya mau menjelaskan real keadaan di lapangan bahwa ini tuh ada pasar kerjanya dan bahwa ini tuh bisa membuka lapangan kerja juga nantinya. Oke, saya akan kasih contoh, saya akan share screen. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan contoh dulu agar kalian nanti bisa termotivasi seperti itu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah ya? Sudah Pak, hampir. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah sebuah aplikasi yang Bapak buat. Ini sebuah aplikasi yang Bapak buat. Aplikasi ini aplikasi ini adalah aplikasi rumah sakit. Nah, ini tuh ditaruh di sebuah server. Servernya itu ada di data center gedung cyber di Jakarta, di Kuningan, di sana. Nah, server ini tuh yang nantinya itu akan dikelola oleh pihak rumah sakit. Nah, ini perlu ada penanganan, ini perlu maintenance, ini perlu ada yang merawat. Nah, saya tidak mungkin bolak-balik ke Jakarta kan, bolak-balik untuk melihat kondisi aplikasi ini atau untuk memaintain. Nah, diperlukannya remote itu di sini. Jadi saya bisa meremote server ini itu dari jarak jauh. Nah, bisa lewat aplikasi putih seperti ini. Nah, nanti ini akan kita gunakan. Nah, ini saya kalau meremote seperti ini. Saya akan remote di sini, ini akan keluar. Nah, yang ada di sini itu adalah aplikasi yang ini. Ya. Nah, ini tuh hanya bentuknya teks seperti ini. Tapi di dalamnya itu adalah sebuah aplikasi seperti ini. Nah, aplikasi ini perlu di-maintenance, terutama dalam sisi servernya. Nah, yang tadi kalian lihat, itu adalah bentuk remote, seperti ini. Nah, bentuk remote server seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan pekerjaan nantinya. Dibayar nggak ini? Dibayar. Ya. Jadi nanti ketika kalian bisa membuat server, kalian bisa meremote-nya, bisa memaintenance-nya, itu akan ada bayarannya. Dan bayarannya lumayan cukup mahal. Saya kasih lihat biar kalian termotivasi belajarnya bahwa ini tuh bisa ngasilin uang. Ini transparan saya bukan mau sombong ya, tapi biar kalian nanti termotivasi untuk belajarnya. Nah, saya dibayar per bulan itu segini. Ini ada buktinya. Ada buktinya sekitar kelihatan ya, 18.917.000. Nah, ini pembayaran saya untuk meremote server ini setiap bulannya. Nah, lumayan. Gimana? Tertarik nggak? Iya Pak, banget. Tertarik, Pak. Mantap. Mau Tertarik Pak, ya? mau Pak. Oke. Mantap itu mau Pak. Mau traktir. Oke, sudah Luar tertarik biasa ya? itu Pak, luar biasa. Nah, itu. Jadi ada manfaatnya kalian belajar ini. Jangan sampai nanti pembelajaran ini kalian sia-siakan, ya kan? Jadi saya mau kalian tuh termotivasi bahwa ini tuh di luar banyak yang diperlukan. Banyak yang memerlukan orang-orang sysadmin seperti kita nanti. Sebutannya sysadmin ya. Sistem administrator ya. Nah, itu orang-orang sysadmin nanti banyak dibutuhkan di luar. Nah, jadi jangan kecil hati, jadi di luar sana masih banyak masa kerjanya, atau bahkan kalian bisa membuka lapangan kerja nantinya untuk orang lain. Ya, karena saya maunya kalian tidak berpikiran atau berpikir mindsetnya itu seperti kebiasaan orang gitu.
Biasanya orang kan pengen jadi buruh di pabrik selesai gitu kan, dapat kerja UMR. Nah, saya tidak mau kalian seperti itu gitu. Walaupun itu tidak, saya tidak mengatakan itu jelek ya. Itu tidak masalah, tapi ada yang lebih baik yang harus kalian ambil gitu. Kalian bisa membuka lapangan kerjaan untuk orang lain nantinya. Oke, kalau kalian punya kemampuannya. Oke, lanjut lagi. Udah mengerti ya? Tadi sebelumnya, jadi kita belajar apa dan manfaatnya untuk apa nantinya? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah, Ya, Pak. oke, sekarang kita akan mulai ke pembelajaran. Saya akan tampilkan video simulasi untuk remote server ini. Bagaimana caranya remote server ini bekerja? Oke, saya share screen. Silahkan nanti kalian lihat ya untuk videonya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Suaranya kedengeran nggak? Jelas Pak, jelas. Yes, Pak. Oke, nah di sini itu ini seorang administrator nih, dia mau remote server dari jarak jauh nih, seperti ini. Nah, ada dua cara menggunakan telnet dan menggunakan SSH. Lanjut. Secara ilustrasi bisa digambarkan seperti ini. Misal dari komputer yang itu mengirimkan sebuah data ujungnya dikirim ke sebuah server dan sebagainya. Dapat dibaca sebagai APC, selanjutnya diterima server jadi di sini tidak dienkripsi, hanya dikirim secure cell. SSH secure cell yang server yang memungkinkan kita juga akses komputer dari jarak jauh. Cuma di sini menggunakan teknik kriptografi untuk memastikan semua komunikasi antara layanan server itu terenkripsi. Nah, misalnya seperti ini. Dan teknik enkripsi ini ada tiga posisi simetris, enkripsi asimetris dan async. Enkripsi ini menggunakan key antara klien dan SSH server. Jadi jika diilustrasikan teknik enkripsi itu ketika data dikirimkan oleh media yang klien akan dienkripsi, selanjutnya pada saat penerimaan di server data akan dienkripsi kembali sehingga data yang dikirimkan oleh klien akan diterima seorang server jaringan itu terminal SSH Linux dan Windows sedangkan untuk Windows bisa menggunakan security dalam penggunaannya setelah terkoneksi dengan server selanjutnya bisa melakukan kendali terhadap server yang ditemukan dan user selanjutnya ini yang
itu dipakai ke SSR lain. Yang diberikan oleh Oke, baik, itu udah selesai untuk videonya. Nah, di sini tuh ada dua tipe untuk cara meremote. Yang pertama itu bisa dengan telnet, yang kedua tuh bisa dengan SSH. Di video ini dijelaskan bahwa kalau dengan telnet itu tidak secure karena data yang dikirimkan kalau datanya ABC dia akan dikirim juga ABC, tidak ada enkripsi di dalamnya. Nah, makanya telnet itu sekarang itu jarang digunakan. Bahkan portnya sering diblok. Sering kita blok portnya biar tidak digunakan oleh orang lain untuk telnet. Nah, untuk koneksi SSH sendiri itu menggunakan port 22 itu lebih secure karena data yang dikirimkan, data ABC yang dikirimkan itu akan dienkripsi terlebih dahulu. Dienkripsi terlebih dahulu, kemudian akan disampaikan juga dalam keadaan enkripsi nantinya. Jadi lebih aman untuk SSH. Nah, pada pertemuan kali ini, di praktek kali ini kita akan menggunakan remote SSH. Ya, kita akan menggunakan lewat SSH dengan sistem operasi Windows, aplikasinya putih. Kita akan meremote server Debian yang sudah kalian install sebelumnya di komputer lab, ya. Oke, itu videonya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang belum ngerti? Saya Pak, Ya. kalau jenis SSH itu yang kayak mana Pak? Saya kurang paham loh Pak, jenis remote-nya. Misalnya kayak Anides itu jenisnya apa Pak? Ya. Kalau Anides desktop. Kalau Anides itu remote-nya remote desktop. Jadi dia akan meremote sesama sistem operasi Windows. Dia akan meremote. Gitu. Kalau untuk SSH sendiri itu untuk meremote khusus untuk OS server. Oh siap, oke Pak, paham Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali Roko pertanyaannya. Silahkan yang lain, ada yang mau ditanyakan? SSH ini portnya 22 portnya. Nah, itu bisa digantikan nanti. 22 itu port default ya, port default bawaan dari servernya itu nanti bisa diganti portnya. Jadi tergantung nanti kita yang konfigurasi. Kalau umumnya biasanya untuk mencegah kebocoran, untuk mencegah keamanan, itu biasanya kita biasa mengganti port default agar tidak ketahuan. Begitu ya, Wira ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Sudah Oke. Pak. Oke, nah sekarang saya mau bertanya. Tadi menyimak kan? Menyimak ya? Menyimak videonya ya? Nah, tadi kan saya minta untuk menyimak dan mengamati videonya, ditonton. Nah, sekarang saya mau nanya. Apa sih perbedaan telnet dan SSH? Siapa yang bisa jawab? Oke, Wira silahkan. Apa jawabannya? Iya betul, memang itu portnya memang berbeda. Tapi maksudnya perbedaan yang paling mendasar itu tadi portnya, perbedaan yang paling mendasar. Perbedaan yang lain ada nggak selain port? Saya Pak, Silakan, dia. kalau telnet itu perintah eksekusi yang tadi tanpa melakukan enskripsi, tapi kalau SSH itu adalah dengan menerapkan kerja enskripsi. Oh, bagus Gitu ya? sekali. Ya, betul dia. Oke, 100 buat dia nih. Oke, Terima berarti kasih Pak. sudah menyimak ya. Sudah Dapat menyimak pulsa ya videonya Pak ya. Dapat, nanti saya kirim.
Makasih Pak. Oke, nah, oke ya, sudah menyimak semua. Sekarang saya akan jelaskan lebih dalam. Selain video tadi, saya akan jelaskan lebih dalam mengenai materinya. Oke. Nah, tujuan nanti di pembelajaran ini, kalian bisa menerapkan nanti, kemudian menganalisis dan melakukan konfigurasi remote servernya ya. Nah, ini pengertiannya tersendiri. Jadi adanya remote server itu kita bisa mengakses komputer server kita dari jarak jauh, seperti yang tadi saya bilang, dari jarak jauh ya. Kalau sekarang kan kalian melakukan simulasi di lab dengan software virtual. Nah, itu diibaratkan server yang jaraknya jauh ya. Jadi nanti kalian akan menerapkannya ketika kalian nanti sudah bekerja, atau kalian bisa nanti praktek mandiri dengan punya server sendiri nanti. Oke, nah ini pembelajaran kita hari ini itu ada SSH ya. Kita akan mengkerucutkan itu, kita akan menggunakan SSH. Oke, nah SSH sendiri itu adalah Secure Socket Shell, protokol yang bisa memberikan akses administrator ya. SSH digunakan untuk mengenkripsi sambungan yang terjadi antara perangkat komputer, perangkat Anda sendiri nih, dengan server di lokasi yang lain. Nah, biasanya orang-orang sysadmin nih, ini kerjaannya orang-orang sysadmin nih. Tahu kan sysadmin? Tahu ya? Nah, biasanya sebutan untuk seorang administrator di sebuah server itu namanya sysadmin. Kalau misalkan di sebuah jaringan itu namanya biasanya network administrator atau network engineer. Seperti itu, ya. Nah, para sysadmin ini biasanya menggunakan teknik seperti ini, SSH, untuk meremote servernya. Oke. Nah, kemudian ini juga ada telnet sebagai pengetahuan. Itu ada telnet yang tadi seperti dijelaskan di video. Kalau telnet ini enkripsinya itu ketika dia mengirimkan paket data atau mengirimkan sebuah kiriman itu tidak dienkripsi ya. Jadi kalau datanya ABC, yang dikirim ABC lagi, tidak ada enkripsi di dalam sebuah internetnya. Nah, ini cukup berbahaya jika digunakan. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan telnet, tapi kalian lebih baik menggunakan yang SSH. Nah, sekarang pilihannya SSH atau telnet yang lebih baik. Nah, berdasarkan video yang tadi dilihat, kita sudah melihat kekurangan dan kelebihan SSH atau telnet. Ya, sekarang kalian memilih apa? Telnet atau SSH? SH. SSH ya. Oke, karena lebih SSH Pak ya. Karena lebih aman, lebih secure untuk jaringan, ya. Secure juga untuk server. Oke, nah kelebihannya protokolnya lebih aman, memberi banyak kebebasan, menjaga kerahasiaan IP, kemudian menjamin keamanan transfer data, serta melakukan transmisi dengan aman. Jadi lebih baik nanti kalau kalian jadi seorang sysadmin nantinya itu kalian menggunakan SSH, ya. Nah, di server itu nanti kita akan install namanya Open SSH Server. Oke, ya. Nah itu nanti yang akan kita pelajari di pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke lab, kalian bagi kelompok dulu ya. Kalian bagi kelompok dulu. Kelompoknya terdiri dari 2 kelompok. Terdiri dari kelompok. Saya menentukan atau kalian yang milih sendiri? Untuk kelompoknya. Pilih sendiri aja Pak, enak. Pilih sendiri? Iya. Kalau pilih sendiri lama nanti. Saya aja yang menentukan ya. Ini kan ada 12 orang. Oke, 12 orang, saya akan tentukan 6 orang. Kelompok 1 itu ketuanya, ketua kelompoknya nanti Pak ini Irwantoro ya. Ketuanya kelompok 1 Irwantoro, kemudian Ricky, kemudian Nixon, Dia, Wira, dan Erwoko kelompok 1. Oke. Dicatat ya. Kelompok 1 ketuanya Irwantoro, kemudian yang kedua Ricky, Nixon, Dia, Wira, dan Erwoko. Kemudian kelompok 2 ketuanya saya pilih Robi Indra ya. Oke, Robi Indra. Nanti anggotanya ada Sahara, Yuli, kemudian Dedi, dan Hanif. Ya, itu untuk kelompok 2-nya. Oke. Ya Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke lab.
nanti kalian akan diskusi mengenai hasil prakteknya. Hasil praktek nanti apa aja nanti yang dialami kendala pada saat praktek, kemudian masalahnya apa, kemudian nanti kalian akan diskusikan di dalam kelompok setelah kalian praktek. Karena kita praktek menginstal OpenSSL server itu hanya butuh waktu 10 menit itu selesai. Ya, setelah itu kalian akan diskusi. Nah, saya akan bagikan LKPD-nya sebelum kalian masuk ke lab, biar nanti kalian bisa diskusikan nanti di lab, ya. Oke, LKPD-nya saya akan bagikan. Oke, lihat di chat ya. Itu LKPD nanti yang akan kalian gunakan ketika kalian sudah praktek, kemudian kalian diskusikan masalahnya. Ketika praktek nanti di lab kalian terjadinya seperti apa atau ada masalahnya apa, diskusikan dan dibentuk presentasi nantinya ya. Dibentuk presentasi. Seperti itu. Paham ya? Ya. Oke, ketua kelompok. Ketua kelompok diharapkan bisa memanage anggotanya dengan baik ya. Ya teman-teman. Siap, Pak. Siap. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke lab. Kita akan masuk ke lab, alma maternya atau wordpacknya dipakai, kemudian pakai alas kaki. Silahkan masuk ke lab ya. Oke. Oke, kelompok 2. Kelompok 1 itu di komputer yang sebelah kanan, kelompok 2 di komputer yang sebelah kiri ya. Oke. Nah, bahan ajarnya. Oke. Nah, kalian praktek sesuai dengan instruksi yang ada di link yang tadi saya bagikan. Di situ ada bahannya. Di situ ada bahan praktek kalian di link yang tadi saya bagikan ya. Di situ ada bahan ajar, kemudian ada LKPD, kemudian ada video-video juga yang tadi saya tampilkan. Silahkan nanti kalian di-download di sana untuk panduan prakteknya kalian. Ya. Ada ya? Ada nggak? Ada Pak. Ada ya? Ada, Itu ketemu, iya. untuk konfigurasi Ada, SSH server ya. Open SSH server ada di sana. Oke, sudah, silakan praktek sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Silakan dipraktekkan kelompok A dan kelompok B di komputernya masing-masing. Ya Pak. Oke, waktunya Pak, 10 menit izin ke ya. izin ke kamar mandi sebentar Pak. Nanti dulu lah. Ini cuma 10 menit. Oh, Ya, iya. 10 menit. Waktunya terbatas 10 menit. Jadi jangan ada yang sampai keluar lab dulu ya. Karena kita nanti Ya, Pak, mau siap. mengejar prakteknya dulu. Bisa ditahan ya? Dia ya? Iya Pak, siap. Oke, tahan dulu sebentar. Oke, silakan. Kelompok A dan kelompok B silakan dipraktekkan sesuai dengan instruksi. Waktunya 10 menit. Oke. Oke. Sudah diinstal Wira? Oke, coba saya lihat. Oke, bagus ini. Ya. Siapa lagi yang sudah? Kelompok 2. Kelompok 2, ada yang sudah belum? Kelompok Kelompok B. sudah, Pak. Kelompok 2 sudah. Coba saya lihat dulu. Oke, Pak. Ya, oke, Robi ya. Ya. Oke, ini sudah berhasil, sudah bisa meremote. Ya, bagus, Robi. Oke ya. Oke, saya tunggu yang lainnya selesai dulu semua, baru nanti kita akan diskusikan permasalahannya. Oke. Sudah semua ya? Ya Pak, udah. Oke, sudah. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang kalian masing-masing kelompok diskusi. Masing-masing kelompok diskusi permasalahan apa yang terjadi ketika praktik, ya, ketika praktik itu permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, ya. Atau nanti solusinya kita akan diskusikan bareng-bareng untuk menentukan solusinya. Ya, jadi kalau ada kendala, permasalahan yang dihadapi ketika praktik, kalian tulis dalam bentuk PowerPoint ya, kemudian nanti dipresentasikan. Waktunya itu 20 menit. Waktunya, ya. Oke, waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit untuk prakteknya ya. Sorry, untuk diskusinya. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dibuat ya dalam bentuk presentasi.
Sudah dibuat dalam presentasi? Iya Pak. Sudah, oke. Kalau sudah dibuat, silakan presentasikan. Silakan presentasikan kepada kelompok yang lain. Oke, kelompok A dulu ya. Maju ya. Siap Pak. Oke. Irwantoro mana ini? Irwantoro. Kelompok A. Irwantoro. Ya Pak, bentar Pak, lagi itu pindah lab Pak, pindah komputer. Siap. Ada komputer. Oke, Irwantoro, silakan kelompoknya dikondisikan presentasi. Ayo, jangan rame teman-teman. Oke ya. Tuh. Siap Pak, sedikit lagi Pak. Nanti Baik. kamu yang presentasi ya, Ir. Hah? Ya, nanti saya yang baca. Kamu yang presentasi. Oke, ada presentasi. Ya. Nanti yang nyatet ya. Oke lah, notulen kalau saya. Sip. Oke. Saya bantu jawab aja, bantu jawab pertanyaan kelompok lain ya. Ada apa tuh Wira? Kelompok 2. Diem Oke, dong, udah Wira. jangan ngobrol terus, presentasi. Iya Pak, siap. Oke, jangan ngobrol terus. Oke, silakan ditentukan siapa yang mau presentasinya. Sudah ya, Irwantoro ya, yang melakukan presentasi ya. Oke, kelompok yang lain, kelompok B itu mengamati ya, menyimak teman yang lagi presentasi, nanti memberikan tanggapan. Jangan bercanda. Oke, itu Ricky mic-nya coba dimatiin Ricky, berisiknya. Ya Pak. Oke ya. Sudah presentasi ya, kelompok A ya. Iya Pak. Oke, sudah. Sekarang kelompok B silakan memberikan tanggapan. Kelompok B silakan memberikan tanggapan apa yang dipresentasikan tadi. Ya. Oke, ada yang memberikan tanggapan enggak? Ya Pak. Kelompok B. Silahkan Mas Hanif. Juru Ayo, bicara Rob. kelompok 2, silahkan. Ayo Rob. Nah. Sudah ya, memberikan tanggapan? Oke, sudah memberikan tanggapan ke kelompok A. Kemudian sekarang itu kelompok B-nya gantian. Kelompok B-nya sekarang gantian presentasi. Silakan teman-teman kelompok A menyimak seperti kelompok B Ketuanya, yang Pak. tadi lakukan. Ayo Aryani ya Pak. Ketua, Tuanya Pak, Robi siapa? Pak. Ketua atau Siap, siapa? ya, siapa? Oke, ketua. Boleh Kelompok ketua. 2 juru bicaranya Mas Hanif Pak. Oke, Hanif ya. Oke, Hanif yang mau presentasi nanti. Oke, silahkan presentasi Hanif. Ya, Semangat Hanif, semangat. oke, waktunya 10 menit ya. Dari diskusi kami, Oke, sudah? ya, terima kasih teman-teman Nah. untuk kesimpulannya. Ya, silakan kelompok A sekarang gantian. Kelompok A sekarang gantian memberikan tanggapan terkait masalah yang diberikan kelompok B tadi. Oke, sudah? Berikan tanggapan? Ya, udah Pak. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, sekarang alhamdulillah ya, semuanya sudah bisa, semuanya sudah berdiskusi dengan baik ya terkait permasalahan praktek nantinya ya. Harus diingat nanti bahwa apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini itu bermanfaat dan ada pasar kerjanya ya, yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi kalian harus terus bersemangat buat belajar biar nanti bisa menjadi seorang IT expert nantinya. Nah, oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak akan memberikan post test ya. Akan memberikan post test. Bapak akan mengukur kemampuan kalian yang tadi dipelajari, apa sudah sampai nggak nih materinya sebenarnya. Bapak akan mengukur itu. Silakan kerjakan masing-masing ya, jangan sampai nanti harus menyontek ya, karena Bapak benar-benar akan mengukur tingkat kemampuan kalian ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Itu sudah saya bagikan sesuai dengan link yang tadi saya kirimkan. Itu saya buat satu folder ya, silakan di-download atau silakan diambil itu LKPD-nya. Oke ya, sudah ya LKPD-nya ya, itu untuk post test-nya. Silakan diisi. Waktunya 2 menit. Pak. Sudah?
Sudah Pak. Sudah, Sudah oke. Pak, sudah. Mantap, semuanya sudah mengerjakan. Oke, saya cek dulu, saya lihat dulu. Oke. Nah, oke ya. Nah, dari hasil post testnya, Bapak bisa menyimpulkan bahwa alhamdulillah kalian semua sudah ngerti tentang apa yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, betapa pentingnya remote server ketika seorang sysadmin melakukan konfigurasi, ya. Karena di dalam ruangan server itu kondisinya dingin, tidak memungkinkan untuk seseorang masuk ke dalam sana. Pentingnya remote server digunakan itu pada saat-saat seperti ini, ya. Pada saat-saat ketika server itu digunakan dan pada saat ketika mau konfigurasi servernya, ya. Nah, jadi di remote server ini tadi ada dua pilihan, menggunakan telnet, kemudian menggunakan remote SSH, ya. Nah, telnet tadi kurang secure atau tidak terlalu aman atau tidak aman, ya, bisa dikatakan tidak aman. Jadi Bapak menyarankan kalian memilih remote server itu yang base-nya atau basisnya itu SSH biar lebih aman atau lebih secure. Oke. Nah, itu pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memindahkan lab, harap dirapikan lagi komputer serta kursinya dengan baik, ya. Jadi kalau kalian masuk dalam keadaan rapi, keluar juga harus dalam keadaan rapi lagi. Kita mudahkan pengguna berikutnya. Jangan sampai nanti guru yang lain masuk atau siswa yang lain masuk kondisinya berantakan. Jadi kalian harus rapikan lagi seperti sedia kala, mudahkan pengguna berikutnya, ya. Itu nanti juga termasuk ketika kalian kerja nanti juga seperti itu. Ketika masuk kerja, kemudian dirapikan dulu, kemudian ketika pulang kerja, kemudian dirapikan lagi agar bisa memudahkan pengguna berikutnya. Ya, silakan dirapikan labnya. Dirapikan dulu labnya, ya. Sudah semua rapi? Oke, kalau sudah semua rapi, oke, sekarang kita sudahi materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti pembelajaran hari ini itu bisa menginspirasi kalian atau memotivasi kalian untuk menjadi seorang sysadmin nantinya atau menjadi seorang IT expert, ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, ketua kelas silahkan pimpin doa. Oke, ketua kelas Ibu Antoro, silahkan pimpin doanya. Cek ya, siap Pak, siap. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi Pak Adi. Terima kasih. Salam Ya, semuanya terima kasih. Mohon Pagi, maaf Pak. kalau ada Terima kata-kata kasih. saya yang salah dalam mengajar, mohon dimaafkan ya. Iya Pak. Oke, kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.